Ini bagian sini nih yang gue kemarin pusing sama nih, apa ini yang bunyi-bunyi itu. Oke teman-teman, kali ini gue akan mau update kondisi motor gue Yadea E8S Pro yang udah gue pakai hampir 1 tahun ya. 1 tahun itu nanti di bulan 10. Dan dengan kilometer, kita lihat kilometernya. Kilometer di 8.455. Jadi gimana nih kondisinya yang udah nyampe segini, yang gue udah pakai selama sejauh kilometer 8.455 km. Oke, kita langsung aja. Mulai dari belakang. Kalau dari belakang dinamonya aman dan peleknya juga aman ya, nggak peang gitu loh ibaratnya, nggak pernah ada problem dari dinamo. Tapi ya ini salah satunya nih, bannya ini, ban belakangnya ini tuh lihat ya, agak benjol-benjol gitu ya kan. Padahal ini gue dengan tekanan angin yang sebenarnya cukup gitu, 30-33 lah ya kan, nggak terlalu keras banget, tapi udah benjol-benjol ya, bisa dilihat ya, udah lumayan udah mulai botak lah ya untuk kilometer 8.400-an itu teman-teman. Ini sih nanti bakal pasti ganti lah namanya bannya kan. Tapi untuk dinamo ini masih aman, dan juga peleknya juga, karena gua juga hati-hati orangnya, tapi kadang juga kena lubang juga ya. Tapi alhamdulillah nggak peang sih. Oke, kalau untuk kampas rem belakang gua udah ganti, udah pernah ganti, ini ganti yang ketiga kali ya. Waktu itu gua udah pernah cerita di video selanjutnya, cek aja dulu videonya. Ini udah ganti yang ketiga kali. 3 kali itu bukan berarti yang dari baru beli kedua baru, terus beli ketiga baru, enggak. Tapi yang beli kedua itu ada videonya. Di videonya ada di YouTube gue yang sebelumnya. Jadi ini sebenarnya awet, lumayan awet lah. Oke, kita lanjut lagi ke baterai. Aman, baterai sampai sekarang di 8.400-an masih oke lah ya. Performanya masih oke. Gue belum menemukan penurunan yang drastis banget gitu ya. Jaraknya sih gue 30 km doang sih bolak-balik gitu ya kan, kalau setiap hari. Jadi nggak terlalu menemukan yang performanya menurun, enggak. Lanjut ke speedometer. Speedometernya juga masih aman tuh ya, belum ada yang yang hilang-hilang gitu digitalnya. Terus kalau di ini juga masih normal, aman. Oke, nah di bawah speedometer ada stangnya, ini di bawahnya lagi ada komstir. Ini selalu lah kalau komstir ya, gue masih lagi nunggu klaiman dari bengkel ya. Jadi nunggu sekitar sebulan lebih lah, tapi sampai sekarang sih belum sih. Gue waktu itu pertengahan Agustus kemarin udah klaim, cuman sampai sekarang barangnya yang pokoknya video ini lagi ditayangin mungkin besok. Nah sampai sekarang gue belum ada kabar lagi tentang komstirnya bakal diperbaiki, diganti atau enggak. Jadi komstirnya ini udah pertama dari baru ganti kedua kali. Nah di sini nih yang kedua kali ini pengen ganti lagi yang baru lagi. Gue emang sengaja aja, gue pengen tahu sih sampai mana sih ya dia menangani komstir ini gitu ya kan. Ya dia perbaikilah ya dia ya, perbaiki. Pokoknya perbaikilah ya kan komstir. Ini komstir nih. Sebenarnya di luar sana gue pengen tahu aja ya dia sampai mana gitu ya kan, untuk nanganin sebuah motor ini komstir, karena komstirnya ini menurut gue jelek banget. Jadi ini pengen ganti lagi, soalnya udah mulai ya gitu, grease-nya ya kan, kalau kata orang sih di grup-grup gitu grease-nya kurang, pelor-pelornya jadi seret, jadi gitulah pokoknya. Lanjut ke bawah, lampu-lampu. Oh iya, kita belum lihat lampu belakang juga ya. Lampu-lampu masih oke banget, masih nggak ada putus-putus. Lampu belakang juga masih oke, di rem juga masih oke. Sen juga sekarang udah nggak ada yang nggak error lah, tapi ya gitu awalan doang error ya, tapi udah gitu nggak. Kalau hujan-hujan gede juga udah nggak terlalu error. Biasanya kan switchnya di sen kiri, sen kanan juga ikutan gitu kan, cuman ini enggak, belum ada yang bocor-bocor tuh ya kan. LED-nya masih bagus itu kalau untuk lampu dan elektrikal. Oke, kita lanjut yang depan. Haha, ini nih, matiin dulu bentar. Ini nih bagian sini nih yang gue kemarin pusing sama nih, apa ini yang bunyi-bunyi itu. Mungkin pengalaman gue ini yang tentang bunyi-bunyi di roda depan ini sekaligus bisa jadi
pembelajaran juga buat teman-teman. Kalau misalkan ada mulai muncul bunyi-bunyi di depan yang nanti gue ceritain ini, mungkin teman-teman bakal nanti bisa ditangani dengan baik lah ya. Karena ini gue waktu itu sempat agak bingung, ini bunyi-bunyi apa gitu ya kan. Jadi sebelum bunyinya makin kenceng, gue ini bingung, ini bunyinya itu besi ketemu besi. Yang gue pikirkan kalau di roda depan ini kan pasti rem cakram ya kan, yang udah mau habis gitu ya kan. Tapi setelah gue lihat, kampas remnya masih tebel. Ibaratnya tuh kampas remnya tuh masih bisa dipakai lama lah gitu, masih tebel, masih ya namanya kampas rem depan di kilometer masih waktu itu masih 7 ribuan lah ya, itu masih aman lah ya kan dari baru sampai sekarang. Belakang sih oke lah pasti diganti, dan gue lihat fisiknya juga masih oke, masih tebel. Nah setelah gue jalan, abis itu gue pulang lah ya kan, nah itu Hamin satunya lah, gue udah menemukan bunyi-bunyi yang besi-besi ketemu besi. Pas besokannya, pas malam, kok sebelum gue kejadian di tempat itu gue ke jalan, kok ini makin kencang bunyinya. Setelah gue rem, dak bunyi. Terus bunyi rem jedak gitu ya kan. Pokoknya bunyinya agak kenceng lah, brak gitu. Pas gue rem, ini kosong. Rem depan tuh kosong, tiba-tiba serp, kosong. Dapat lagi nih, anginnya pas dapat, srek. Wah, apa ya, gesekan cakram yang udah habis, tiba-tiba kampas rem yang tadinya gue lihat masih tebel, tiba-tiba habis. Tiba-tiba masih langsung ketemu. Wah, ini ada sesuatu nih gue bilang. Tadinya kan gue mikir kampas remnya masih tebel, tiba-tiba bunyi dak di rem, habis itu di rem pertama kosong, di rem kedua ngegigit nih, pas ngegigit kampas remnya itu ketemu besi. Srek. Wah, ini sih kampas rem nih, soalnya pas gue tekan udah bunyi kampas remnya habis, besi ketemu besi. Setelah gue cek, gue turun ya kan, bener dong, kampas remnya yang satu kampas remnya itu copot, jadi itu satu habis, satu hilang, tapi yang satu sisi, gue nggak tahu lupa di satu sisi sebelah kiri atau kanan, itu masih ada. Gue berpikir ini ketekan sampai copot, kok bisa ya, gue pikir, kok bisa ya. Oke, setelah itu kok bisa ya? Oke, akhirnya gue beli aja deh kampas rem biar aman. Berarti emang jelek nih kampas remnya nih. Ditekan begitu, gue hard braking, bak, copot. Semasa kampas rem ingin datang lah 2 hari itu, bunyinya kok tetap ada. Gue padahal nggak ngerem depan, bunyi nguk gitu. Bunyinya ya besi ketemu besi gitu ya kan. Gue nggak ngerem, kok bunyinya aneh ya. Tetap ada gitu, apa ya gue bilang. Gue pasang lah itu kampas rem, ya kan. Harusnya hilang dong, kampas rem baru ya kan. Masih ada bunyinya kampas remnya. Kok masih ada bunyinya ya kan. Setelah gue ke rumah, gue cek, gimana sih, gue angkat lah ini kan. So ini kan berat ya motor ya. Gue angkat motornya biar roda depan berputar. Ternyata bannya miring gini-gini. Ngek. Jadi si kampas remnya itu, si cakramnya itu miring gini ke tempat, jadi nggak presisi lurus. Kalau miring kan berarti nggak gigitnya terlalu ke kanan, terlalu ngetekan dia kan, mungkin itu. Dan ternyata makin gue perdalam lagi, bearing depannya habis, hancur, si laher roda depannya tuh hancur sudah. Yang itu kan laharnya, bearingnya. Nah di sini nih ada warna-warna kayak karat gitu, orange coklat gitulah, ngerti kan maksud gue. Nah di situ. Oh, pas gue perbaiki, di situ ternyata sebelum dia mau hancur, jadi si grease yang ada di bearingnya itu keluar dulu. Bunyinya dari situ, nguk-nguk-nguknya. Apa namanya? Dianya ininya juga muncrat ya apa? Iya, jadi kalau goyang begitu. Dia keluar airnya ya. Jadi keluar kotoran. Pas dibuka, wah, mantap lah itu. Udah rontok segala macam ya kan. Mungkin yang punya E8S Pro yang gue lihat di grup Facebook dan di grup-grup lain gitu ya, udah banyak yang ganti. Jadi gitu. Tapi mungkin itu kisi-kisi pengen hancurnya ya kan. Mau menuju kehancuran itu. Bearingnya ya itu. Jadi
Wah, gue sampai bingung, sampai gue ganti kampas rem, padahal kampas remnya juga udah masih tebel gitu ya kan, nggak ada masalah sama kampasnya yang originalnya gitu, nggak ada masalah. Ternyata yang bikin bunyi nguk nguk nguk, yang bikin kasar ya kan, gue rem nggak bunyi tapi gue jalan kok bunyi gitu ya kan. Itu ternyata sampai akhirnya si kampas rem lah jadi korban karena bannya tuh udah mulai miring-miring gitu, nggak presisi lurus gitu teman-teman. Ya paling segitu aja video dari gua. Buat teman-teman semua yang mau sharing pengalaman, coba komentar di bawah biar kita saling bercerita tentang yang punya Yadea E8S Pro atau mau ngambil Yadea E8S Pro. Jadi ini kondisinya. Kalau nanti gua update lagi ya, kalau udah 10.000 km atau udah setahun bagaimana lagi yang gua udah jalanin berapa kilometer lah, nanti gua update juga. Gua juga nanti mau bikin tentang mau ngabisin baterai lagi nih. Gue mau ngabisin baterai lagi di kondisi yang sekarang, apakah masih bisa penempuh jarak yang sama waktu itu gue pernah coba gitu. Oke teman-teman ya, terima kasih telah menonton dan jangan lupa like, subscribe. Thank you, bye bye.